Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, hiduplah seorang lelaki sederhana yang dikenal dengan nama Wali Paidi. Ia bukan orang sembarangan, meskipun tampak seperti rakyat biasa yang tak punya apa-apa. Tubuhnya kurus, wajahnya polos, dan pakaian yang dipakai pun selalu sederhana. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda orangnya. Setiap kali Wali Paidi duduk di warung kopi dengan rokok di tangan, suasana sekitar seolah menjadi tenang. Orang-orang desa sudah terbiasa melihatnya menyendiri, menikmati kopi hitam panas, dan menghembuskan asap rokok sambil tersenyum kecil. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Bahkan para tetua desa pun sering berbisik, orang itu bukan manusia biasa. Nama Wali Paidi mulai tersebar dari mulut ke mulut, bukan hanya karena keanehannya, tetapi karena beberapa kejadian aneh yang selalu menyertainya. Ada orang sakit yang sembuh setelah bertemu dengannya. Ada hewan buas yang tiba-tiba jinak ketika ia lewat. Ada badai yang reda seketika hanya karena Wali Paidi duduk santai di bawah pohon sambil ngopi. Semua itu menjadi buah bibir. Namun, kabar itu tak berhenti di desa kecil saja. Dari pulau ke pulau, dari daratan ke lautan, hingga ke tempat-tempat yang tak terlihat manusia biasa, nama Wali Paidi semakin masyhur. Bahkan, di dunia gaib, para siluman, jin, dan makhluk penjaga gunung pun mendengar nama itu. Di Kalimantan, tepat di Gunung Kayangan, sebuah gunung keramat yang dihuni oleh makhluk gaib sejak ratusan tahun, seorang ratu mendengar kabar tersebut. Ia dikenal sebagai Ratu Gunung Kayangan, penguasa yang disegani, cantik, anggun, namun penuh wibawa. Di balik kecantikannya, tersimpan amarah dan kesombongan karena merasa dirinya adalah penguasa tertinggi di wilayah itu. Malam itu, sang ratu duduk di singgasana batu berlapis emas, dikelilingi prajurit siluman yang bersujud. Wajahnya tegang, ia baru saja mendengar laporan dari bawahannya. Namanya Wali Paidi, Ratu, ujar seorang siluman ular dengan suara serak. Ia bukan hanya terkenal di dunia manusia, tapi juga di kerajaan-kerajaan gaib. Bahkan, ada yang bilang, tak ada satupun kesaktian yang bisa mengalahkannya. Mata sang ratu menyipit. Senyumnya tipis, namun penuh kemarahan. Berani sekali seorang manusia membuat namanya lebih harum daripada aku, katanya dengan suara dingin. Aku ingin melihat sendiri. Benarkah dia sehebat itu? Suasana balereng seketika mencekam. Para siluman saling berpandangan, takut dengan amarah sang ratu. Namun, tak ada yang berani membantah. Sementara itu, jauh di desa kecil, Wali Paidi sedang duduk di kursi bambu tua di depan rumahnya. Malam terasa sepi. Bulan bersinar terang. Di tangannya, secangkir kopi panas mengepul, sementara asap rokok pelan-pelan menari di udara. Ia tersenyum kecil, seolah sudah tahu kabar apa yang sedang beredar tentang dirinya. Nama hanyalah nama, gumamnya pelan. Yang penting hati tetap tenang, meski dunia berguncang. Namun, tanpa disadari, kata-katanya malam itu akan membuka jalan menuju pertemuan besar. Sebuah pertemuan yang akan mengguncang jagat gaib antara Wali Paidi dan Ratu Gunung Kayangan. Pagi itu, suasana desa terasa begitu hening. Matahari baru saja naik dari ufuk timur. Sinarnya menyusup di sela dedaunan, menimbulkan bayangan panjang yang berlapis-lapis di tanah. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut hari baru. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Angin berhembus lebih berat, seperti membawa pesan gaib yang tak kasat mata. Di sebuah warung kopi sederhana, Wali Paidi duduk di bangku kayu, ditemani segelas kopi hitam panas dan sebatang rokok kretek yang baru saja ia nyalakan. Wajahnya tenang, tatapannya jauh menembus hamparan sawah. Para warga yang singgah hanya bisa melirik sambil berbisik lirih. Ada semacam rasa segan yang tak bisa mereka jelaskan setiap melihat sosok itu. Namun, pagi itu keheningan pecah. Dari arah jalan desa yang membentang lurus, muncul 3 sosok aneh. Langkah mereka tidak menimbulkan suara. Tubuhnya tinggi besar, wajah menyerupai manusia. Tetapi mata mereka menyala hijau, dan kulitnya berkilat seperti sisik ular. Mereka berjalan tegap, seolah-olah tidak terikat oleh dunia manusia. Warga desa yang melihat langsung panik. Ada yang buru-buru masuk ke rumah, ada yang lari ke ladang. Anak-anak kecil ditarik oleh orang tuanya agar menjauh. Semua sadar itu bukan manusia biasa. Ketiga sosok itu berhenti tepat di depan warung kopi.
Suasana mendadak senyap. Pemilik warung gemetar, hampir menjatuhkan piring yang ia pegang. Namun Wali Paidi, ia tetap duduk santai, menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap dengan tenang. Salah satu sosok maju selangkah, suaranya berat seperti gemuruh dari dalam gua. "Apakah engkau yang bernama Wali Paidi?" Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia menyeruput kopinya terlebih dahulu, lalu menaruh gelasnya pelan. Senyumnya tipis. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang kalian cari di sini?" Jawabnya enteng. Ketiga sosok itu saling berpandangan. Ada rasa tak nyaman melihat manusia biasa bicara begitu tenang. Mereka terbiasa ditakuti, ditundukkan, atau disembah. Namun, lelaki kurus di depan mereka ini seolah tak peduli. "Ratu Gunung Kayangan memanggilmu," lanjut sosok itu dengan suara bergetar menahan emosi. "Beliau ingin engkau datang ke Istana Gunung Keramat di Kalimantan. Jangan coba menolak," atau belum sempat ia melanjutkan, Wali Paidi menyela. "Atau apa? Kau pikir aku ini anak kecil yang bisa kau takuti?" katanya sambil terkekeh pelan. "Kalau memang ratumu ingin aku datang, sebut saja baik-baik, tak perlu pakai ancaman. Aku ini orangnya santai, yang penting kopi sama rokok ada." Ketiga sosok itu terdiam. Ada perasaan janggal, seakan setiap kata Wali Paidi membawa beban yang tak terlihat. Seolah ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Akhirnya, salah satu dari mereka menunduk. "Baiklah, Ratu memanggilmu dengan segala hormat." Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya Wali Paidi. Wali Paidi mengangguk pelan. "Kalimantan, ya, jauh juga. Tapi tidak apa-apa. Katakan pada ratumu, aku akan datang. Namun aku punya syarat." Mereka menunggu, penasaran. "Jangan ganggu orang desa ini lagi. Aku tak suka kalau mereka jadi takut hanya karena urusan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka." "Faham?" Ketiga siluman itu langsung menunduk. "Baik, kami faham." Wali Paidi pun berdiri, menepuk celana panjangnya yang penuh debu. Ia menyalakan lagi rokoknya, meneguk sisa kopi yang tinggal separuh, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, ayo antar aku ke Gunung Ratumu. Aku ingin lihat seberapa indah tempatnya." Perjalanan menuju Gunung Kayangan hari itu juga, perjalanan dimulai. Wali Paidi berjalan di tengah, sementara ketiga utusan ratu mengiringinya dari samping. Mereka melintasi hutan-hutan lebat, melewati sungai-sungai berarus deras, bahkan menembus kabut tebal yang menutupi jalan. Namun, yang membuat para siluman itu terkejut, Wali Paidi sama sekali tidak terlihat kesulitan. Saat mereka menyeberangi sungai besar, air yang deras tiba-tiba menjadi tenang ketika Wali Paidi melangkah ke dalamnya. Saat melewati hutan gelap yang dipenuhi suara makhluk buas, binatang-binatang itu justru diam, seakan takut pada langkahnya. Bahkan ketika kabut pekat menutup pandangan, Wali Paidi hanya tersenyum sambil berkata, "Kalau jalannya tidak kelihatan, tinggal pakai hati untuk berjalan. Kabut bukan penghalang." Para siluman itu terdiam, hanya bisa menelan ludah. Mereka mulai sadar, kabar tentang kesaktiannya bukan sekadar omong kosong. Gerbang gaib Gunung Kayangan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kaki Gunung Kayangan. Dari kejauhan, gunung itu tampak menjulang tinggi, dikelilingi awan pekat yang tak pernah hilang. Pepohonan besar mengelilingi lerengnya, seakan menjadi pagar alami. Namun, di tengah lebatnya hutan, ada sebuah gerbang batu raksasa yang memancarkan cahaya hijau. "Inilah gerbang menuju Istana Ratu Gunung Kayangan," kata salah satu utusan itu dengan nada hormat. Wali Paidi hanya mengangguk. Ia berjalan pelan, menyalakan rokok baru. Asapnya mengepul, lalu terbawa angin ke arah gerbang. Anehnya, cahaya hijau dari gerbang itu tiba-tiba bergetar, seolah menyambut kehadirannya. Para siluman menatap dengan mata melebar. Gerbang itu biasanya menolak siapapun yang bukan bagian dari kerajaan. Tapi kenapa dengan Wali Paidi, ia terbuka sendiri? Mereka terdiam, bingung. Sementara itu, Wali Paidi melangkah masuk tanpa ragu, seolah ia sudah terbiasa melewati tempat-tempat aneh seperti itu. Begitu melewati gerbang, suasana berubah drastis. Hawa dingin menusuk tulang, langit berubah menjadi ungu pekat, dan di kejauhan tampak istana megah berdiri di puncak gunung. Istana itu berlapis emas dan batu giok, menjulang tinggi menembus awan.
Suara gendang dan seruling terdengar samar, seakan menyambut kedatangan tamu agung. Wali Paidi berhenti sejenak, memandang pemandangan itu sambil tersenyum tipis. Indah juga ratumu ini. Pandai membuat tempat yang megah. Tapi bagiku, kopi di warung tadi jauh lebih nikmat. Ketiga siluman itu kembali menelan ludah. Mereka tidak tahu apakah ucapan itu sindiran atau hanya celetukan biasa. Namun satu hal pasti, perjalanan Wali Paidi di Gunung Kayangan baru saja dimulai. Dan pertemuan dengan sang ratu akan menentukan segalanya. Langkah demi langkah Wali Paidi menapaki jalan berbatu menuju puncak Gunung Kayangan. Angin kencang berhembus, membawa aroma kemenyan yang terbakar entah dari mana. Langit tetap berwarna ungu pekat, sesekali kilat menyambar tanpa suara. Di kejauhan, istana megah yang berdiri angkuh semakin jelas terlihat. Ketiga siluman pengawal yang mengantarnya hanya berjalan menunduk. Mereka tak berani menatap langsung ke arah lelaki itu. Sejak melewati gerbang gate, ada sesuatu pada Wali Paidi yang membuat mereka gentar. Bukan karena wajahnya yang menyeramkan, bukan pula karena ia menunjukkan kesaktian luar biasa. Justru sebaliknya, karena ia begitu tenang, seolah semua keanehan itu tak ada artinya. Akhirnya, mereka tiba di halaman istana. Gerbang raksasa dari batu giok terbuka perlahan dengan suara berderak berat. Di baliknya, tampak barisan prajurit siluman dengan bentuk tubuh beragam. Ada yang berkepala makan, bersayap kelelawar, bahkan ada yang tubuhnya dilapisi sisik naga. Mereka semua berdiri berjajar, menunduk ke arah seorang wanita anggun yang duduk di singgasana. Dialah Ratu Gunung Kayangan. Auranya begitu kuat, rambutnya hitam legam terurai panjang, matanya bersinar seperti permata giok, dan busananya berlapis emas serta kain sutra hijau yang berkilau. Wajahnya cantik, namun penuh wibawa. Satu tatapannya bisa membuat makhluk gaib sekalipun gemetar ketakutan. Wali Paidi, suara sang ratu meluncur lembut, namun penuh kekuatan. Akhirnya engkau datang juga. Wali Paidi hanya tersenyum tipis. Ia menyalakan rokoknya lagi, mengisap perlahan, lalu menghembuskan asap ke udara. Ya, aku datang, katanya. Ratunya ingin bertemu. Jadi, aku pun datang. Lagi pula, aku tak suka menolak ajakan orang, apalagi wanita. Mendengar kalimat itu, beberapa prajurit siluman murka. Mereka mengangkat senjata, siap menyerang karena menganggapnya lancang. Namun, Ratu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Banyak yang memuji namamu. Ada yang bilang kau sakti, ada pula yang bilang kau hanya pembual. Aku ingin melihat sendiri. Benarkah engkau pantas menyandang nama besar itu? Ucap sang ratu dengan nada menantang. Wali Paidi duduk di lantai batu istana, menaruh kopinya di samping, lalu menjawab ringan. Nama hanyalah suara yang dipanggil orang. Kalau kau ingin tahu siapa aku, lihat saja dengan matamu sendiri. Tak perlu banyak kata. Mata sang ratu menyipit. Ia mengangkat tangannya, dan seketika udara di ruangan itu bergetar. Suara guntur terdengar menggelegar, lalu muncul badai angin yang berputar-putar di dalam balairung. Prajurit siluman berhamburan menjauh, takut tersapu pusaran itu. Namun, Wali Paidi tetap duduk tenang. Rokoknya masih menyala, asapnya mengepul seakan badai itu tidak pernah ada. Ia malah tersenyum, lalu berkata pelan, kalau cuma angin begini, di desaku tiap musim hujan juga lebih besar. Ratu Gunung Kayangan terkejut. Ia menambah kekuatannya. Dari telapak tangannya keluar cahaya merah menyilaukan, berubah menjadi bola api raksasa yang dilemparkan ke arah Wali Paidi. Suara ledakannya menggelegar, membuat dinding istana bergetar. Prajurit siluman menahan napas, yakin lelaki kurus itu akan hancur terbakar. Namun, saat asap ledakan menghilang, sosok Wali Paidi masih duduk di tempatnya. Rokoknya tetap utuh, bahkan kopinya masih mengepul hangat. Aku bilang apa? Api tak akan membakar orang yang tak punya niat jahat, katanya sambil terkekeh. Suasana balairung mendadak hening. Para prajurit saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Tak pernah ada yang selamat dari serangan bola api sang ratu. Namun, manusia sederhana ini tidak terluka sedikit pun. Sang ratu menggertakkan giginya. Untuk pertama kali, ia merasa harga dirinya terusik. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana batasmu. Tiba-tiba, lantai istana bergetar. Dari dalam tanah,
muncul ular raksasa dengan sisik hitam berkilau. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur-julur, dan racun menetes dari taringnya. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, lalu meluncur cepat ke arah Wali Paidi dengan mulut menganga. Namun, Wali Paidi sama sekali tidak bergeming. Ia hanya menatap ular itu sambil tersenyum, lalu berkata pelan, "Has, jangan ganggu aku. Aku sedang ngopi." Ajaibnya, seketika ular raksasa itu berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ia menundukkan kepala, melingkar di dekat Wali Paidi seperti seekor kucing jinak. Para prajurit siluman menatap dengan mata melotot, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Bagaimana mungkin ular penjaga itu tunduk pada manusia?" bisik salah satu siluman. Wajah sang ratu semakin tegang. Ia bangkit dari singgasananya, berdiri dengan sorot mata menyala. Suara anginnya berubah semakin keras, dan aura gaibnya menyelimuti seluruh balairung. "Cukup, Wali Paidi," serunya lantang. "Aku tak butuh lagi ujian kecil. Mulai sekarang, aku sendiri yang akan menghadapimu. Kau boleh terkenal di dunia manusia, tapi di sini, aku adalah penguasa. Tidak ada yang lebih tinggi dariku." Balairung bergetar. Lampu-lampu obor padam, berganti cahaya hijau pekat dari aura sang ratu. Para prajurit siluman segera menjauh, karena mereka tahu yang akan terjadi bukan lagi sekadar ujian biasa. Ini adalah duel aura antara penguasa Gunung Kayangan melawan manusia yang namanya mengguncang dunia gaib. Wali Paidi berdiri perlahan, menepuk-nepuk pakaiannya. Ia menyalakan rokok baru, menenggak sisa kopi hingga habis, lalu tersenyum tipis. "Kalau memang begitu, mari kita lihat, bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tenang menghadapi hidup." Suasana mendadak hening. Inilah awal dari pertarungan besar, pertarungan yang akan menentukan apakah benar Wali Paidi hanya manusia biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam dirinya. Balairung Istana Gunung Kayangan kini berubah menjadi lautan energi. Udara bergetar, seakan bumi sendiri menahan napas. Ratu Gunung Kayangan berdiri tegak, kedua tangannya memancarkan cahaya hijau keemasan yang berputar seperti pusaran matahari. Rambut hitam panjangnya berkibar, matanya menyala tajam, wajahnya bukan lagi hanya sekadar cantik melainkan mengerikan dalam kewibawaan. Di hadapannya, Wali Paidi berdiri santai, rokok terselip di antara jarinya, asapnya melayang ke udara seolah tak peduli dengan badai energi yang berputar di sekelilingnya. Ia bahkan sempat menengok ke samping, seakan mencari-cari. Sayang, kopinya sudah habis. Kalau ada satu cangkir lagi, mungkin lebih nikmat menghadapi pertunjukan ini." Ucapan itu membuat darah para prajurit siluman mendidih. Mereka hampir tak percaya ada manusia yang bisa bercanda di tengah aura kematian ratu. Namun, mereka tak berani bersuara, karena satu tatapan sang ratu bisa membuat mereka lenyap seketika. "Wali Paidi," suara sang ratu menggelegar, bergema di setiap sudut balairung. "Engkau sudah melewati ujianku, namun engkau masih berani meremehkan kekuasaanku. Aku tidak akan menahan diri lagi. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa di Gunung Kayangan, hanya ada satu penguasa." Ratu mengangkat tangannya tinggi. Seketika langit di atas gunung berubah gelap. Petir menyambar-nyambar, tanah bergetar, bahkan gunung di kejauhan seakan bergoncang. Dari telapak tangannya, muncul pusaran energi sebesar roda kereta, berputar cepat hingga menimbulkan suara menggeram seperti ribuan serigala lapar. "Terimalah serangan cahaya kayangan," seru sang ratu, lalu melepaskan energi itu ke arah Wali Paidi. Seketika ruangan dipenuhi cahaya menyilaukan. Suaranya menggelegar, membuat lantai retak, pilar-pilar istana bergetar, dan para prajurit menutupi wajahnya ketakutan. Namun, saat cahaya itu menyapu Wali Paidi, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Asap rokoknya yang tipis justru menyebar, lalu membentuk pusaran kecil yang melawan arus energi itu. Seperti kabut tipis yang meredam badai besar, serangan dahsyat itu perlahan melemah, lalu lenyap begitu saja, seolah diserap oleh hampa. Wali Paidi menghela napas panjang, meniupkan asap terakhir dari rokoknya. Senyumnya tenang. "Kalau marah, jangan terlalu berlebihan, Nduk. Nanti yang rusak bukan cuma aku, tapi juga istanamu sendiri." Sang ratu melotot. Napasnya memburu.
Ia tidak percaya serangan pamungkasnya bisa dihalau dengan begitu mudah, seakan tak berarti apa-apa. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menahan cahaya kayangan. Bahkan para raja siluman pun tunduk pada kekuatanku ini. Suara Wali Paidi terdengar lembut, tapi menusuk. Yang kuat bukanlah yang bisa menghancurkan. Yang kuat adalah yang bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan. Itu yang kau lupa, Ratu. Kata-kata itu bagai tamparan keras bagi sang ratu. Namun, harga dirinya tak mengizinkan ia mundur. Ia mengibaskan tangannya, dan seketika tubuhnya memancarkan cahaya hijau menyilaukan. Sayap transparan muncul di punggungnya, meluas seperti sayap naga bercahaya. Ia melayang di udara, suara gaib menggema dari arah luar istana. Awan berputar, angin menjerit, dan bayangan raksasa menyerupai sosok wanita bertanduk muncul di balik tubuhnya. Kalau begitu, aku akan lawan dengan seluruh kekuatanku. Inilah wujud sejati Ratu Gunung Kayangan. Teriaknya lantang. Prajurit siluman segera bersujud, tubuh mereka gemetar ketakutan. Wujud sejati sang ratu jarang sekali ditunjukkan. Itu adalah bentuk puncak kekuatan yang bisa mengguncang dunia gaib. Namun, di hadapan kedahsyatan itu, Wali Paidi hanya duduk kembali. Ia mengambil korak, menyalakan rokok baru, lalu berkata ringan, "Kalau begini, aku harus duduk dulu, soalnya berdiri terlalu lama bikin kaki pegal." Sang ratu mendengus marah. Dengan gerakan tangannya, ia mengirimkan ribuan panah cahaya hijau yang meluntur seperti hujan meteor. Setiap panah itu bisa menembus baja, bisa meluluh lantakan gunung, bisa menghapus nyawa hanya dengan satu sentuhan. Balerung bergetar, udara terbelah, prajurit siluman menutup mata karena tak sanggup menyaksikan kehancuran. Tetapi, ketika cahaya itu mencapai Wali Paidi, rokoknya mengeluarkan asap lebih pekat dari biasanya. Asap itu membentuk dinding tipis, seperti tirai kabut yang menutupi dirinya. Ribuan panah cahaya itu lenyap, terserap, dan yang tersisa hanya abu rokok yang jatuh ke lantai. Senyumnya tetap sama, tenang, tidak sombong, tidak takut. Sang ratu akhirnya berteriak, suaranya mengandung luka dan amarah. "Siapa engkau sebenarnya, Wali Paidi? Manusia tidak mungkin bisa menahan semua ini. Kau bukan manusia biasa." Balerung kembali hening. Semua mata menatap Wali Paidi, menunggu jawabannya. Ia menghela napas, lalu berkata pelan namun penuh makna, "Aku hanyalah orang biasa yang tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Aku bukan raja, bukan ratu, bukan siluman, bukan pula dewa. Aku hanya Paidi, yang senang kopi, senang rokok, dan senang hidup tenang. Kalau orang-orang menyebutku sakti, itu urusan mereka. Bagiku, kesaktian bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk menjaga hati tetap rendah." Kata-kata itu bagai palu menghantam dada sang ratu. Aura hijaunya meredup perlahan, sayapnya mengecil, lalu menghilang. Tubuhnya jatuh perlahan ke lantai, berlutut. Matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, penguasa Gunung Kayangan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Kalah bukan karena kekuatan, tapi karena ketenangan jiwa seseorang. Para prajurit siluman terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Mereka tahu, saat itu, sejarah baru sedang ditulis. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah, kopi, dan asap rokok yang khas dari Wali Paidi. Malam itu, Gunung Kayangan menyaksikan sebuah pertemuan yang akan menjadi legenda. Pertemuan antara seorang wali sederhana yang penuh kesaktian dan seorang ratu angkuh yang akhirnya luluh oleh ketulusan. Dan sejak malam itu pula, nama Wali Paidi bukan hanya sekadar cerita. Ia menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun di antara kerajaan siluman. Kisah tentang seorang manusia sederhana yang dengan rokok dan kopinya mampu menaklukkan gunung, ratu, dan seluruh kesombongan yang menyelimutinya. Mulai malam ini, nama Wali Paidi tak hanya bergema di Kalimantan, tetapi juga akan sampai ke seluruh negeri siluman. Aku sendiri yang akan menyampaikannya, tegas sang ratu sambil mengangkat tangannya ke langit. Seketika, cahaya hijau menyelimuti puncak Gunung Kayangan, menandai sumpah sakral yang tak bisa diingkari. Namun, Wali Paidi hanya menggelang pelan. "Ratu, aku nggak butuh nama, nggak butuh dikenal. Yang penting, jenengan tahu, aku nggak datang untuk mengganggu,
Kalau suatu saat aku balik lagi ke sini, semoga bukan karena pertempuran, tapi karena secangkir kopi di bawah langit Kalimantan. Ucapan itu membuat sang ratu tersenyum-senyum yang jarang sekali muncul dari bibirnya. Baiklah, Wali Paidi, mulai malam ini, Gunung Kayangan akan selalu terbuka untukmu. Kau bukan lagi tamu, tapi sahabat bagi kerajaan kami.